Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhat talabah, para pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka pengajian kitab kuning Jawahirul Kalam Pesantren Modern As-Sakinah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa sifat-sifat Allah yang harus atau yang wajib kita ketahui untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita buka acara pengajian kitab kuning Jawahirul Kalam dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaifal i'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala, bagaimana meyakini bi'ilmillahi ta'ala tentang sifat Allah, tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya huwa adalah an na'taqida anna Allah ta'ala mausufun, kita meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun, disifati bi'ilmi, dengan pengetahuan, wa anna bi kulli syai'in alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Ya'lamul asya'a kulluha, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui sesuatu, kulluha dohiroha wa batinaha, baik secara dohir maupun secara batin. Wa ya'lamu adada habbatir ramli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui berapa banyak jumlah dari butiran-butiran pasir yang ada di alam jagat raya ini. Wa adadi qataratil matari wa awraqis syajari, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui berapa banyak qataratil matari, tetesan air hujan yang turun dari langit ketika waktu hujan. Wa awraqis syajari, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui beberapa banyak jumlah dedaunan yang ada di pohon-pohon yang ada di dunia ini. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-sirra, yang rahasia, wa akhfa, dan yang samar-samar. La takhfa 'alaiha khafiyatun, la takhfa, tidak ada yang sembunyi, alaihi, dari Allah Subhanahu wa taala, khafiyatun, yang tersembunyi atau yang samar-samar. Wa ilmuhu laisa bimuktasabi, dan ilmunya atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala laisa bimuktasabi, tidak perlu didapat atau tidak didapatkan dari perbuatan atau pekerjaan. Bal ya'lamul asya'a fil ajali, tetapi
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Fil ajali qabla wujudiha, sudah ada sejak zaman azali sebelum adanya makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Ayuhat talabah, pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya tentang sifat Allah adalah su'alun. Pertanyaannya, kaifal i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala, bagaimana meyakini tentang qudratillahi ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya, huwa anna ta'kida, adalah kita meyakini anna Allah ta'ala mausufun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, disifati bi iradati, mausufun bil qudrati, disifati dengan sifat maha kuasa. Wa annahu ta'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa bi kulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap sesuatu yang ada. Pertanyaan selanjutnya, su'alun kaifal i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala, bagaimana meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat iradah, berkehendak atau berkemauan. Jawabannya adalah an-na'taqida, sesungguhnya atau kita meyakini sesungguhnya anna Allah ta'ala mausufun bil iradati, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat iradah, berkehendak atau berkemauan. Wa annahu muridun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. La yaqa'u say'un illa bi iradatihi, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan keinginan atau kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu syai'in iradahu kana, apapun yang Allah inginkan maka akan terjadi. Wa ayyu syai'in lam yuridhu, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki, fa innahu la yumkinu ayyakuna, maka sesungguhnya sesuatu itu tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi. Ayuhat talabah, para pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Pertanyaan tentang sifat Allah selanjutnya adalah su'alun, pertanyaan, kaifal i'tiqadu, bagaimana meyakini bisamillahi ta'ala, dengan sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah an-na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, disifati bis-sam'i, dengan maha mendengar. Wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu, baik sirron, yang rahasia, maupun jahron, yang terang benerang. Lakinna sam'ahu Subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, tidak sama dengan pendengaran kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sam'ana, sesungguhnya pendengaran kita sebagai manusia, biwasitatil uduni, membutuhkan perantara kedua telinga.
wa sam'uhu subhanahu laisa biwasitati syai'in, sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala laisa, tidak membutuhkan biwasitati syai'in, perantara sesuatu apapun. Pertanyaan selanjutnya tentang sifat Allah adalah kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala, bagaimana meyakini tentang sifat Allah yang maha melihat. Jawabnya huwa anna ta'kida anna Allah subhanahu, adalah kita meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun, disifati bil basari, dengan penglihatan, wa annahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. Yubsiru hatta namlata sauda'a fil lailatid dulma'i wa asgharu min dalika. Yubsiru, Allah Subhanahu wa taala melihat, hatta namlata, sampai kepada seekor semut yang hitam, fi lailatid dulma'i, di malam gelap gulita, wa asghara min dalika, bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat hewan yang lebih kecil dari semut yang hitam di malam gelap gulita. La yakhfa an basarihi syai'un fi dhahiril ardi wa batiniha. La yakhfa, tidak ada yang sembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu, fi dhahiril ardi wa batiniha, sesuatu yang ada di atas bumi maupun yang ada di dalam bumi. Wa fawqas samai wa madunaha, dan juga sesuatu yang ada di atas langit maupun yang di bawah langit. Lakinna basarahu subhanahu laisa kabasarina, tetapi sesungguhnya penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita sebagai makhluknya? Fa inna, karena sesungguhnya basarana yakunu biwasitatil aini, karena penglihatan kita sebagai makhluknya membutuhkan perantara, yaitu dua mata. Wa basarahu subhanahu, sedangkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu. Pertanyaan selanjutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala adalah su'alun, pertanyaannya kaifal i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala, bagaimana meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jawabannya adalah an-na'taqida anna Allah Subhanahu wa mausufun bil kalami. Kita semua meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun bil kalami, disifati dengan sifat maha berbicara atau maha berfirman. Wa anna kalamahu la yusbihu kalamana, sesungguhnya firman Allah, perkataan Allah tidak sama dengan perkataan kita sebagai makhluknya. Fa inna kalamana makhlukun, sedangkan perkataan manusia makhlukun, tercipta, fina, di dalamnya, biwasitati alatin, dengan perantara alat, yaitu min famin walisanin wasafataini, yaitu dengan mulut, walisanin dengan lidah, wasafataini dengan dua bibir. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalika, sedangkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik, tidak seperti itu, tidak dengan perantara mulut, tidak
dengan perantara lisan dan juga tidak perantara dua bibir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ayuhat talabah, para pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada 20 yang sudah kita terangkan dengan di beberapa pertemuan, dari pertemuan yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Dan selanjutnya insya Allah kita akan terangkan tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita kerjakan di hari ini menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Atlubu afa minkum wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.